Salam juga kepada bapak-bapak sekalian yang ada di rumah, sehat walafiat semuanya. Dan saya ingin menyapa ibu-ibu dari dapur saya. Berhubung karena saat ini kita sedang dalam masa dilanda pandemi virus corona yang bukan hanya terjadi di sini, di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, tetap di rumah dan berusaha dari rumah. Jika terpaksa kita harus keluar, menjaga jarak dengan orang lain, dan tentu saja untuk tidak lupa selalu memakai masker. Nah, ibu-ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu teman-teman dari SKP Hamdan Parsik telah membagikan brosur tentang virus corona. Mudah-mudahan sudah dibaca, saya yakin sudah dibaca ya. Dan yang kedua ada sabun dan juga ada handuk. Ini adalah pelajaran pertama kita memulai kelas belajar di hari ini. Saya ingin mengajak ibu-ibu, mari kita baca ulang brosur tentang virus corona ini. Ini adalah penjelasan sederhana. Kenapa kami mengirimkan ini kepada ibu-ibu? Sebab berdasarkan dari hasil monitoring yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, di akhir Maret yang lalu, kami mendapatkan informasi dari jawaban ibu-ibu sekalian. Di antaranya ada sedikit ibu-ibu yang menjawab bahwa virus corona ini adalah virus yang berasal dari Cina. Itu betul. Ada juga yang bilang virus ini adalah virus yang sangat mematikan dan cepat sekali menyebar. Itu betul sekali. Tetapi banyak sekali di antara ibu-ibu yang menjawab tidak tahu tentang apa itu virus corona, hanya cuma dengar-dengar saja di TV, tapi tidak mengerti betul. Nah, mari kita belajar tentang apa itu virus corona. Ibu bisa lihat di lembaran pertama di sini, coronavirus atau novel coronavirus disingkat COVID-19. Kenapa ada angka 19 bukan angka 20 atau 21? Ini karena virus ini pertama kali ditemukan tahun 2019 di Cina. Jadi ada yang menjawab bahwa virus ini berasal dari Cina. Betul sekali. Nah, virus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Mungkin kita pernah ingat, ibu-ibu, beberapa tahun yang lalu pernah ada virus SARS, itu menyebar di Indonesia juga ada, di seluruh dunia juga ada, tetapi dia tidak sebesar ini sekarang penyebarannya. Begitu juga dengan virus MERS. Tapi sederhananya untuk memahami tentang virus ini adalah makhluk hidup yang sama dengan kita, bentuknya sangat kecil sekali dan dia menyebabkan penyakit. Virus corona ini agak mirip dengan virus flu. Kalau ada orang sementara flu, dia bersin, bisa kena juga kita, bisa flu juga kita. Biasa ada ibu-ibu yang bilang, saya ini belum flu, tapi waktu anakku flu juga saya. Nah, itu tanda bahwa si virus ini dia menyebar. Begitu juga dengan virus corona ini, dia berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Virusnya ini tuh bisa dia jalan-jalan sendiri. Dia hidup di droplet namanya, cairan lendir yang keluar dari hidung atau yang keluar dari mulut. Misalnya, seperti juga orang flu, kalau ada orang yang di tubuhnya dia sudah terkena virus corona, lalu kemudian dia flu, begini, maka virus itu akan keluar lewat cairan lendir itu pindah ke tangannya di sini. Jika orang tersebut tidak cuci tangan pakai sabun, lalu dia datang baku dapat dengan kita, jabat tangan dengan kita, maka virus di tangan orang ini akan berpindah ke tangan kita. Di saat yang sama, kita tidak menyadari bahwa di tangan kita sudah ada virus, kita tidak cuci tangan pakai sabun, lalu kita korek-korek mata, korek-korek hidung, korek-korek mulut, maka virus itu masuk ke tubuh kita lewat lubang mata, lubang hidung, dan lubang mulut. Dan selanjutnya dia akan menyebabkan demam di tubuh kita, lalu kita akan batuk dan pilek, kita flu, lalu kita akan merasa terjadi gangguan pernapasan, susah bernapas, lalu kita akan sakit tenggorokan ini, lalu kita akan letih, lesu, ya, tidak ada daya, tidak enak dirasa. Nah, jika ada gejala-gejala seperti ini, perlu waspada, boleh jadi ada virus corona masuk ke tubuh kita. Nah, karena itu jika ada gejala ini cepatlah datang ke puskesmas
periksakan diri Anda. Atau kalau bukan kita, tapi anggota keluarga di rumah mengalami gejala itu, waspada cepat, jangan dianggap sepele bahwa cuma flu-flu biasa saja itu. Dikasih-kasih biar nanti sembuh sendiri. Jangan Ibu, karena situasi kita tidak sama seperti tahun-tahun yang kemarin. Situasi tahun ini kita sedang dalam pandemi corona, kita harus waspada, tidak boleh pandang enteng kalau ada flu-flu ringan seperti itu. Segera pergi puskesmas. Nah, selanjutnya selain dia berpindah lewat bersin tadi, lewat tangan, flu ini, virus corona ini dia juga bisa berpindah kalau misalnya orang yang sedang di tubuhnya sudah terkena virus, dia tidak pakai masker, lalu dia bersin. Nah, tiba-tiba flu-nya ini tanpa dia sadari itu dia berpindah, kena tangannya, kena bajunya, kena jilbabnya, atau kena benda-benda di sekitarnya, kena gelas misalnya seperti ini. Lalu ada si virusnya di sini, di dropletnya tadi, karena kalau orang bersin, lendirnya bisa ada di sini. Lalu kemudian si benda ini dipegang oleh kita atau dipegang oleh orang lain, maka virus yang ada di benda-benda tersebut dia juga akan pindah ke tangan kita. Dari tangan kita dia akan masuk lagi tanpa kita sadari. Ketika kita tidak cuci tangan pakai sabun, akan masuk lewat mulut atau lewat mata atau lewat hidung. Jadi memang penyebarannya itu lewat kita. Sekali lagi, kita yang memindahkan virus ini dari orang ke orang, dari satu orang yang positif ke orang lain yang belum positif, sehingga dia menjadi positif terkena virus. Nah, jika ternyata kita kemudian sudah terkena virus tersebut, kita sudah datang ke puskesmas, tapi boleh jadi ternyata di puskesmas tempatnya jauh dari rumah kita, atau puskesmasnya karena malam mungkin tutup. Ibu-ibu, di sini ada nomor yang bisa dihubungi. Ada 119. Ini ibu-ibu bisa telepon, atau ada nomor HP di sini. Ibu-ibu juga bisa telepon atau bapak telepon di rumah. Tolong disimpan brosur ini baik-baik, jangan hilang. Silakan ditelepon karena ini nomor bebas pulsa, ya, kecuali yang nomor WhatsApp-nya. Tapi kalau nomor di atas 119 itu nomor bebas pulsa. Ayo jaga diri Anda semua, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita semua bisa melawan virus ini dengan disiplin, ikuti anjuran pemerintah untuk selalu rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Sekali lagi, cuci tangan pakai sabun, karena virus ini ada kelemahannya, yaitu cepat dia mati kalau kita kasih kena dia sabun atau kasih kena desinfektan. Oleh karena itu, sekali lagi, ikuti anjuran pemerintah, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak kalau kita sedang berada di luar, dan pakai masker sebisa mungkin. Mari kita tetap berusaha dari dapur, berjualan dari dapur, berbisnis dari dapur. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu. Kita tidak bisa hanya berharap ibu-ibu sekalian, tapi kita harus selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini. Salam sehat untuk ibu-ibu sekalian. Umbine padagi, Bangkele Meipa.